I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Vigas, kali ini kami akan menjelaskan materi tentang interaksi sosial dalam mata kuliah Sosiologi dan Antropologi. Dosen pengampu Dr. Muhammad Ilham Abdullah, MPD. Anggota kelompok pertama Amanda Rizkia dengan NPM 1J022041. Kedua, Santika dengan NPM 1J022037 dari kelas 2A. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Santika dan teman satu kelompok saya Amanda Rizkia. Materi yang kita akan bahas kali ini yaitu yang pertama, pengertian interaksi sosial, yang kedua, ciri-ciri interaksi sosial, ketiga, syarat-syarat interaksi sosial, keempat, jenis dan contoh interaksi sosial, kelima, pola interaksi sosial, keenam, faktor-faktor terbentuknya, yang ketujuh, bentuk interaksi sosial, yang terakhir, kesimpulan. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial berasal dari kata interaksi, artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Nah, secara sederhana, pengertian interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Masuk materi yang kedua, yaitu ciri-ciri interaksi sosial. Menurut sosiologi Charles Philomis, ciri-ciri interaksi sosial ada 3. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari seorang bahkan lebih. Yang kedua, adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, adanya tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidak sama yang diperkirakan oleh para pengamat. Syarat interaksi sosial. Syarat interaksi sosial ada 2. Yang pertama, kontak sosial, dan yang kedua, komunikasi. Kontak sosial sendiri terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama, kontak sosial secara primer, sosial bersifat primer, atau kontak terjadi secara langsung seperti bertatap muka. Yang kedua, kontak sosial bersifat sekunder, seperti kontak terjadi secara tidak langsung melalui media penghubung, seperti telepon, surat elektronik, bahkan melalui pesan media sosial. Yang selanjutnya, komunikasi. Dalam interaksi sosial, komunikasi merupakan hal yang sangat penting dengan maksud adanya saling mengungkapkan perilaku, entah itu di dalam berbicara, sikap, bahkan gestur bentuk untuk menyampaikan pesan. Selanjutnya ada jenis dan contoh interaksi sosial. Yang pertama ada interaksi sosial individu dengan individu, yaitu contohnya seperti ketika bertemu saling menyapa, bertanya, dan menginformasikan tentang apa yang dibutuhkan. Yang kedua, interaksi sosial individu dengan kelompok. Contohnya seperti menjadi seorang narasumber dalam kegiatan seminar. Pola interaksi sosial yang terjadi antara individu maupun kelompok yang bersifat dinamis dan mempunyai pola tertentu. Bagaimana kebiasaan yang dilakukan secara pengulangan hingga terjangkau panjang, maka akan bertahan terwujudnya hubungan sosial yang baik. Faktor pembentukan interaksi sosial. Interaksi sosial ini bisa terjadi karena adanya beberapa faktor, yaitu imitasi. Imitasi adalah tindakan yang dilakukan dengan meniru orang lain dalam berbagai hal seperti sikap, gaya, hingga perilaku. Yang kedua, sugesti. Sugesti adalah suatu dorongan yang dilakukan oleh seseorang agar orang lain bisa terpengaruh dengan cara apapun. Yang ketiga, simpati. Simpati merupakan rasa yang ditunjukkan oleh seseorang karena adanya keterkaitan terhadap orang lain.
keempat, empati. Empati adalah ketika seseorang ikut merasakan perasaan yang dirasakan oleh orang lain. Yang kelima, identifikasi. Identifikasi merupakan pemberian tanda terhadap orang lain. Bentuk-bentuk interaksi sosial ada dua macam. Proses sosial timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial, yaitu yang pertama, interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah proses sosial yang mendekatkan atau mempersatukan. Ada beberapa contoh interaksi sosial terkait proses asosiatif, yaitu kerjasama. Kerjasama berarti bekerja sama dalam rangka suatu mencapai tujuan. Ada 4 faktor yang mendorong terjadinya kerjasama, yaitu motivasi atau kepentingan pribadi atau kepentingan umum, motivasi dan santunan situasi. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi adalah suatu keadaan atau usaha yang mengakhiri pertikaian secara permanen atau sementara di pihak-pihak yang berkonflik. Beberapa bentuk akomodasi seperti paksaan, kompromi, mediasi, konsiliasi, dan toleransi. Yang selanjutnya ada asimilasi. Asimilasi adalah proses sosial yang ditandai dengan usaha-usaha mengurangi perbedaan yang terdapat di antara perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Proses asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mempertinggikan kesatuan dengan mempertahankan kepentingan dan tujuan bersama. Yang kedua, interaksi sosial disosiatif. Yang pertama ada persaingan. Proses sosial melibatkan individu atau kelompok dalam mencapai keuntungan tanpa adanya ancaman atau kekerasan. Yang kedua, kontervensi. Merupakan proses sosial ditandai oleh adanya sikap dan perasaan tidak suka yang disembunyikan. Bentuk proses sosial ini berbeda di antara persaingan dan konflik. 2. Pertikaian. Pertikaian adalah proses sosial ketika individu atau kelompok berusaha menentang pihak lain dengan cara mengancam atau menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Konflik. Konflik dapat didefinisikan sebagai proses sosial ketika individu atau kelompok berusaha saling menyingkirkan satu sama lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Kesimpulan, interaksi sosial ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dimanapun berada, tujuannya untuk menjalin hubungan, baik pertemanan, bahkan bisnis untuk mencapai keuntungan. Interaksi sosial merupakan suatu kemampuan yang bisa disamakan dengan kata lain. Setiap orang bisa memiliki kemampuan untuk berinteraksi sosial dengan baik selama ini selalu terus mengasah kemampuan interaksi sosialnya. Hanya itu yang dapat kami jelaskan, semoga bermanfaat dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jika ada yang belum paham, bisa langsung bertanya kepada kami baik melalui Amanda maupun melalui Santika. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Bad, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing that thing. Bitches on my line, and you know